Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 hingga 2026. Perkenalkan, saya Kamelia Sari, mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500173118. Pada hari ini, Selasa 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di SD Islam Al-Hidayah, Taman Lembah Hijau Lipo Cikarang pada kelas 4 dengan mata pelajaran PAI. Materi pelajaran yang akan saya ajarkan adalah tafsir surat At-Tin. Demikian perkenalan saya. Atas perhatian Bapak atau Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, semangat sekali teman-teman kelas 4 Ummu Salamah ya. Ibu tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, kompak sekali, semangat semuanya ya. Baik teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita awali dahulu ya. Coba kita lihat, boleh semuanya lihat ke layar yang ada di depan. Oke. Sebelum belajar, mari kita cek and recheck dulu ya. Apakah teman-teman sudah semangat hari ini? Sudah. Masya Allah. Berarti semuanya sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Berikutnya, apakah teman-teman sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke. Are you ready? Yes, I'm ready. Masya Allah, luar biasa. Kalau ibu bilang semangat pagi, teman-teman jawab apa? Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Masya Allah, sudah semangat semuanya. Sekarang, nah sebelum memulai pembelajaran, monitor ketua. Ayo kita berdoa. Siapa ketuanya? Valin, Ananda Valin, silahkan disiapkan untuk berdoa. Anak kalian Siap. Yes, I'm ready. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Oke, terima kasih Ananda Valin sebagai ketua yang sudah mempersiapkan doa hari ini. Baik, berikutnya Ibu mau bertanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa namanya? Oh. Sofia dan Alisa ya? Ada 2 orang yang tidak hadir hari ini. Kenapa Sofia dan Alisa? Sofia sakit, Alisa juga sakit ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bangun rasa nasionalisme kita. Baik, boleh semuanya silahkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri dulu? Ya, menghadap depan semuanya. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Sambil diucapkan. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Boleh duduk kembali, silakan. Lihat apakah teman-teman sudah bahagia hari ini ya. Kita lihat, show your feeling today using emoji. Nah, lihat teman-teman, ada emoji yang bahagia di sebelah kanan, ada emoji yang sedih di sebelah kiri. Ibu mau perwakilan dari kelompok untuk
memberi emoji di kotak kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu kasih di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh berembuk dulu yuk. Silakan. Mau kasih emoji yang mana nih buat perasaan hari ini? Silakan. Kelompok diklik dulu, diklik. Nah, dipindah. Nah, gitu. Oke, kita besarnya. Oke, kelompok 2, emojinya cool, pakai kacamata ya. Cool banget. Oke, sekarang kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 belum. Boleh berdua, boleh. Digeser saya. Nah, gitu. Kelompok 3 begini, berarti nanti harus diekspresikan ya, harus diekspresikan. Kemudian kelompok 1 ketawa, kelompok 4, yuk boleh. Oke, Masya Allah, bagus, luar biasa. Ini adalah ekspresi teman-teman hari ini ya. Coba kita lihat. Sekarang kita bergaya sesuai ekspresi teman-teman ya. Silakan, dimulai. 1, 2, 3. Ekspresikan gaya emoji. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita sepakati dulu ya, teman-teman. Kita sepakati dulu apa yang harus teman-teman kerjakan saat nanti pembelajaran dimulai. Yang pertama, fokus dan aktif saat belajar. Saat nanti pembelajaran PAI, teman-teman harus fokus dan aktif. Yang kedua, izin kepada guru. Kalau teman-teman mau ke toilet, izin dengan angkat tangan. Ya, Bu, saya izin ke toilet. Kemudian, tanggung jawab. Tanggung jawab ketika mengerjakan tugas berkelompok. Tanggung jawab ketika ada sampah. Ya, tanggung jawab dengan pekerjaannya masing-masing. Yang keempat, bersemangat. Jangan ngantuk, harus bersemangat. Berikutnya, tanya materi. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, tapi diem aja, nanti teman-teman jadi tersesat di jalan ya. Berikutnya, bersih dan rapih. Ya, ketika bertugas, pastikan meja, lantai bersih dan rapih. Sepakat? Oke, baiklah. Berikutnya, kita masuk ke pertanyaan untuk teman-teman. Masih ingat materi yang kemarin kita pelajari? Nah, coba materi apa yang kemarin kita pelajari? Idhar dan ikhfa, materi tajwid. Betul semuanya 100 ya. Coba sekarang per kelompok menjawab pertanyaan yang ada di layar ya. Coba yang pertama dari kelompok mana dulu nih yang mau? Apa itu idhar halki? Boleh. Kelompok 2 ya. Idhar halki. Seratus, betul ya. Sekarang kita lanjut untuk masuk ke materi berikutnya. Ini sudah. Nah, Ibu mau tanya, menurut kalian ya, yang pertama, mengapa manusia disebut makhluk terbaik ciptaan Allah? Ya, yang kedua, apa yang terjadi jika manusia tidak menjaga akhlaknya? Mendapat dosa, bisa. Banyak ya jawabannya ya, mendapat dosa, apa lagi. Nah, nanti bisa sambil kita pelajari ya di pelajaran hari ini. Yang ketiga, bagaimana cara bersyukur sebagai manusia ciptaan terbaik. Jadi manusia itu kan ciptaan terbaik. Nanti kita akan belajar ya. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Nah, melakukan hal-hal yang diperintahkan. Iya bisa. Nanti kita bahas juga ya di pertemuan hari ini. Oke, nah ini tujuan pembelajaran yang harus kita pahami dan kita lakukan hari ini. Yang pertama, teman-teman bisa membaca surat At-Tin dengan tartil dan benar ya. Karena teman-teman sudah belajar hukum tajwidnya kemarin. Yang kedua, menyebutkan pengertian surat At-Tin. Jadi At-Tin itu artinya apa? Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga, menyajikan hikmah atau pesan moral. Ya, pesan moral dari surat At-Tin sendiri. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap bersyukur dan berakhlak baik. Jadi teman-teman, nanti setelah belajar At-Tin, sikapnya bersyukur dan juga berakhlak baik. Jadi ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita mau sama-sama membaca surat At-Tin. Siap? Siap. Are you ready? Yes, ya, kita baca suratnya dulu, baru nanti bersama-sama baca artinya. Yuk, kita awali dengan ta'awud. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun mamnun kama yukadzibuka ba'du bidzin alaikallahu bi ahkamil hakimin. Oke. Sekarang kita baca artinya ya, teman-teman. Yang mau baca artinya, yang tidak fokus. Sekarang Ibu mau ice breaking dulu. Are you ready? Yes. Semoga masih konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tin. Tin, tin. Tin, tin, tin. Atin. Pinter. Semuanya fokus. Sekali lagi Ibu cepetin ya. Tin. Tin, tin. Tin, tin, tin. Atin. Nah, siapa? Sakila apa Nisa? Dua-duanya. Boleh kita bagi dua ya. Silakan. Baca ini. Kelihatan nggak, Nak? Boleh maju. Sakila dulu yuk. Sakila, maju. Baca. Kelihatan nggak? Oh ya.
Demi 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 buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke, terima kasih buat Syakila, tepuk tangan buat Syakila. Oke, ya. Sekarang ayat ke-5 sampai ayat ke-8 Nisa, silahkan. Terlihat atau tidak? Boleh maju, sayang. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. 7. Maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? 8. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Oke, terima kasih buat Nisa, tepuk tangan buat Nisa. Oke, baik, teman-teman tadi sudah membaca artinya. Disimak tidak tadi temannya membaca? Disimak. Oke. Di ayat pertama demi buah tin dan buah zaitun. Berarti di sini ada watin. Artinya atin, teman-teman pahami. Berarti apa teman-teman? Buah tin. Artinya atin apa? Buah tin. Ya. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun di ayat yang pertama. Nah, sekarang Ibu mau teman-teman untuk melihat satu video ya. Coba kita lihat dulu. Nah, coba teman-teman cermati video berikut. Harus fokus. Kita lihat ya. Yuni, seorang siswi sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenai potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Masya Allah ya. Teman-teman tadi sudah simak videonya? Sudah tahu apa isi dari video ini? Pesan moralnya adalah jangan percaya diri, terus jangan sombong, jangan terlalu iri pada orang lain. Masya Allah ya, banyak ya pesan moral yang kita bisa ambil dari video ini. Coba ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Hujan teman-teman, yuk hujan. Doa saat turun hujan. Allahumma khaiban nafi'an. Masya Allah ya. Oke, semoga karena hujan ini turun, kita pembelajarannya jadi semakin nempel ya, semakin berkah. Berikutnya, menurut kalian, apa hubungannya isi video itu dengan surat At-Tin yang kita pelajari hari ini? Menurut kalian? Harus bersyukur. Nggak harus dijawab sekarang, teman-teman. Ibu mau kasih diskusi ya, mau kasih waktu untuk teman-teman diskusi. Untuk mengetahui jawabannya, diskusikan hikmah atau pesan moral setiap ayat surat At-Tin dengan teman kelompokmu. Kreasikan dalam bentuk mind map, lalu presentasikan di depan kelas. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk diskusi dan presentasi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh lihat Al-Quran, boleh lihat buku paket teman-teman ya. Ibu mau bagikan mind map-nya dulu ya teman-teman. Sebentar. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kita akan mempresentasikan ayat 1 dan 2 surat At-Tin. Lanjut. Wattini wazaitun.
wa turi sinin. Siapa ini? Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Demi gunung Sinai. Lanjut, yuk yang hikmahnya boleh dibaca hikmahnya. Apa yang kamu dapat dari ayat 1 dan 2 hikmahnya? Kiana. Hikmah karena Allah menciptakan manusia dan isi bumi. Oke, terus menurut kalian apa hubungannya video tadi dengan surat At-Tin? Ya, silakan dibaca. Manusia itu berbeda-beda, jadi kita harus Bersyukur. bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, ya. Udah? Ada yang mau bertanya teman-teman? Tidak. Terima kasih dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh diminta ininya? Oke. Tadi apa yang diciptakan Allah? Di surat At-Tin ayat 1 dan 2 apa? Buah tin dan buah zaitun. Kemudian ayat kedua apa? Ya, silakan. Tur Sinai atau Bukit Sinai ya. Sekarang Ibu kasih penguatan dulu di ayat 1 dan 2 ini ada hikmah apa ya? Nah, lihat. Ada 3 makhluk ciptaan yang disebutkan dalam sumpah Allah di surat At-Tin. Yaitu apa saja? Buah tin, buah zaitun, dan gunung Sinai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya 3. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Yang keempat, 4. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. oke, lanjut. Hikmahnya, janganlah lihat kepada fisik orang lain dan janganlah kau melihat kelebihan dan kekurangan orang lain. Oke, Masya Allah. Terus, apa hubungannya video tadi di awal dengan surat At-Tin? Allah adalah hakim yang adil dan Allah selalu menciptakan hambanya dengan hambanya sebaik-baik mungkin. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Oke, terima kasih kelompok 2. Barakallahu fiik. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Bagus ya. Jadi, ini adalah ayat yang benar-benar menggambarkan kondisi video tadi ya. Ayat ke berapa? Ke-3 dan 4. Coba lihat. Nah, penguatan ayat 3 dan 4. Allah juga bersumpah dengan kota Mekah, ya, menandakan bahwa keamanan dan kesucian di kota ini sangat terjaga, ya. Kemudian Allah juga menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, secara fisik dan batin untuk menjalani hidup dengan menjaga ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau teman-teman insecure, ingat surat At-Tin ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4 khususnya ya, bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalian itu diciptakan sama Allah udah yang paling baik ya. Jadi jangan minder, jangan insecure. Masih alhamdulillah kita diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai hewan pinter ya. Ingat, Allah itu menciptakan kalian dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hal yang baik, manusia akan menjadi hina jika anggota badannya mengikuti hawa nafsu dan menolak kebenaran ya. Akibatnya berakhir di mana? Di neraka. Maka kita harus ikuti yang ke surga ya. Kalau kita mau ke neraka berarti kita tinggal apa? Tinggal sombong dengan fisik kita, tinggal sombong dengan akal kita ya.
maka kita akan menjadi hina. Naudzubillahi min dzalik. Nah, yang berikutnya apa? Adapun orang-orang yang beriman dan menjaga amal salih dengan fisik dan batinnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita harus bersyukur dengan fisik kita karena sudah diberikan yang terbaik oleh Allah. Akal kita sudah diberikan yang terbaik oleh Allah. Jangan minder dan gunakan fisik dan akal kita dengan baik. Jangan digunakan dengan yang tidak baik, malah mengikuti hawa nafsu. Karena nanti kita hanya ada dua pilihan, mau ke surga atau ke neraka. Oke, terima kasih kelompok 3 atas hikmah dan presentasi di ayat ke-5 dan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan ayat 7 dan 8 surat At-Tin. Ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. 8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, ayat 7. Maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Arti ayat ke-8. Nah, di sini setelah melihat hebatnya ciptaan Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya adanya hari kiamat. Sekarang semuanya percaya adanya hari kiamat? Oke. Allah adalah hakim yang paling hebat dan adil di alam semesta ini. Semua akan dibahas di hari kiamat nanti. Tidak ada satupun amal kita yang terlupakan oleh Allah. Karena Allah adalah satu-satunya hakim yang paling adil. Kita pernah dizolimi, kita akan dibalas. Orang tersebut, orang yang menzolimi kita akan dibalas. Kita pernah menzolimi, kita pun juga akan dibalas. Maka kita lakukan amal solih saja. Sudah semua presentasi, berarti berakhirlah kegiatan kita ya. Kegiatan belajar mengajar kita. Nah, sebelum itu ini ada LKPD, Ibu akan bagikan untuk teman-teman kerjakan. Kita evaluasi sampai mana pemahaman teman-teman hari ini. Oke, ini bisa dioper ya. Yuk, langsung dikerjakan. Kalau ada yang kurang bilang. Oh ya, lebih ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah habis teman-teman, karena teman-teman sudah mengerjakan, silakan boleh dikumpulkan. Mungkin dikumpulkan dulu ke satu kelompoknya, ke satu orang di kelompoknya. Nanti temannya yang mengumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Sudah ya? Oke, kita coba cek dulu ya. Rata-rata jawabannya betul semua, Masya Allah ya. Nih, betul. Betul. Oke, Masya Allah ya. Dari nomor 1 sampai 10 rata-rata betul. Paling hanya ada salah 1 atau 2 ya. Nggak apa-apa. Tapi Masya Allah teman-teman sudah hebat. Keren sekali ya. Oke. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang belum paham dengan pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Oke, coba sebelum kita tutup, coba cek apakah kita sudah bisa. Yang pertama, membaca surat At-Tin dengan tartil. Tadi teman-teman sudah bisa atau belum? Sudah, Masya Allah luar biasa ya. Sudah bisa membaca At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menyebutkan arti surat At-Tin. Kalau ibu tanya, apa artinya surat At-Tin? Jawabannya? Buah tin, betul ya. Oke, yang ketiga, menyebutkan hikmah surat At-Tin. Nah, teman-teman tadi sudah bisa menyebutkan satu persatu dari kelompoknya ya. Ada yang hikmah ayat 1 dan 2, ayat 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8. Sudah teman-teman presentasikan ke depan, Masya Allah luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap syukur. Apakah teman-teman hari ini sudah bersyukur? Sudah. Bersyukur karena kita diciptakan dengan luar biasa? Sudah. Oke ya, berarti kita sama-sama ucapkan apa teman-teman? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Oke, sebelum kita tutup, tadi teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri ya arti
kemudian apa, kandungan dan lain sebagainya. Nah, ini ada refleksi sedikit ya dari Ibu untuk teman-teman karena sudah belajar surat At-Tin. Nah, ini Ibu akan bagi menjadi kelompok 1 dan 2. Kemudian ada kelompok 3 dan 4 ya. Jadi bersama. Untuk apa? Untuk mewarnai, pintar ya. Mewarnai buah apa ini? Buah apa? Buah tin. Yang masih ingat, yang masih fokus tadi saat ada buah tin dimunculkan, pasti tahu ini warna yang paling tepat apa. Nanti Ibu akan lihat mana yang paling bagus, mana yang paling tepat sesuai dengan gambar buah tinnya. Yuk, silahkan bergantian ya. Misalkan dari sini sudah, nanti bergantian. Estafet muat naik, paham? Oke, yuk, silakan, boleh ke depan. Ini pakainya ini ya, teman-teman. Kalau mau diganti, bisa pilih warna di sini. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, gitu ya. Yuk, coba. Ayo, langsung bergantian nih, kayak gini ya contohnya ya. Tapi ini Ibu mewarnainya di luar aja. Ini kan hasil teman-teman. Yang maju 3 detik ya. Silakan, biar cepat waktunya. Ayo, kelompok sini sama kelompok sini. Bergantian. Boleh, bisa berdua, bisa berdua. 1, 2. Oh iya ya, nggak bisa 2 orang ya? Oh iya. Ya udah, nggak apa-apa, bergantian berarti nak. Ayo, 3 detik sudah, lanjut. 3, ganti. Boleh yang mana dulu? Boleh diganti ininya nih. Biar cepet ya. Oke, cukup. Yuk, lanjut. Ingat warnanya. Warnanya. 3, 2, 1. Oke, cukup. 3, 2. Ayo, buruan. Bergegas yuk. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Kita lihat ya, mana yang paling mirip dengan buah tin. Oke, lihat ya. Mana tadi ya? Kita cari mana gambar buah tin. Lihat, di sini hijau, ini hijau, merah, ada bintik-bintik kuning, dan di sebelah sini putih. Mana yang paling mirip? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi inilah paling mirip. Ini kan ceritanya warna terang ya. Barakallahu fiik. Ini buat refleksi aja teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah kita apa ya? Mau di foto? Nggak usah ya? Jangan. Oke, jazakumullah khairan teman-teman, hari ini sudah semangat berpartisipasi aktif ya untuk pembelajaran tafsir surat At-Tinnya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum idgham, idgham bigunah dan idgham bila gunah, juga ada tak marbutoh dan lafadz Allah ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Yes, I'm ready. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, terima kasih. Boleh meninggalkan kelas.